Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tali penarik putus, rakit penyeberangan darurat di Sungai Klawing, Purbalingga terseret arus sungai yang meluap. Diduga kerap buat gaduh, kakak adik di Kudus tewas di tangan tetangganya. Diduga alami gangguan jiwa, seorang pria menganiaya anak dan istrinya di jalan. Ya, kakak adik di Kudus tewas di tangan tetangganya. Diduga pemicu peristiwa berdarah itu karena pelaku terganggu dengan tingkah kedua korban yang kerap buat gaduh. Kakak adik yang bersimbah darah ini menghebohkan warga. Kejadian pada Minggu malam. Saat itu korban pertama Dimas tengah bersantai di luar lalu tiba-tiba diserang dan ditusuk oleh pelaku. Melihat pria 29 tahun itu diserang, sang kakak David datang menolong, tetapi naas pria 37 tahun itu turut jadi korban. Keduanya sempat dirawat di rumah sakit tetapi tidak tertolong. Penyerangan dengan senjata tajam ini berawal saat kekesalan pelaku kepada dua korban yang kerap berbuat gaduh. Saat itu pelaku sedang sakit tetapi terganggu oleh dua tetangganya. Korban ini sering membuat gaduh, keributan di depan rumahnya atau di lingkungannya bersama teman-temannya. Dan pada saat menjelang kejadian itu, anak dari yang sementara ini kita juga sebagai pelaku sedang mengalami sakit dan menyebabkan anak pelaku yang orang diduga pelaku merasa jengkel dengan apa yang dilakukan oleh korban bersama teman-temannya, sehingga keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 September sekira pukul 18.30 pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan pembacokan serta penusukan kepada korban. Meski motifnya masih dugaan, pelaku belum tertangkap. Polisi meyakini pelaku lebih dari satu orang dan saat ini dalam pengejaran. Sementara korban kakak adik itu telah dimakamkan di TPU Pondok Rejo, Weguweran, Senin kemarin. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ya, pelaku pembacokan anggota TNI ditangkap di daerah Kecamatan Kepil, Wonosobo. Pelaku ditangkap saat bersembunyi usai melakukan pembacokan. Usaha pelarian Iwan, pria pembacok anggota TNI di Wonosobo terhenti saat tim gabungan mengepung dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Dusun Supit, Desa Siwiyu, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Iwan kabur ke lokasi ini usai membacok Serda Rahman Setiawan di sebuah kafe. Usai ditangkap, pria berusia 41 tahun ini lalu digelandang ke Polres Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut polisi, motif dari pembacokan yang dilakukan oleh pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan polisi. Pelaku penganiayaan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Wonosobo sudah berhasil diamankan dan ditangkap. Dan sekarang pelaku dalam proses hukum yang berlaku. Untuk motif masih kita dalami ya, karena pelaku baru tertangkap. Nanti sambil jalan baru kita ketahui apa sebenarnya motif yang terjadi. Usai penangkapan pelaku pembacokan, Senin sore ratusan warga menggeruduk Polres Wonosobo. Masa meminta agar polisi memberikan hukuman berat terhadap pelaku karena korban dikenal masyarakat sebagai pribadi yang baik. Sementara pihak TNI meminta masyarakat untuk tenang dan menyerahkan semua persoalan ke penegak hukum. Hukuman mati, tidak ada tawar-menawar hukuman mati. Jadi tidak ada ruang karena tersangka itu merupakan residivis yang baru saja keluar dari lapas. Warga di sekitar rumah tersangka pada ketakutan dan meresahkan di wilayah Saguran itu benar-benar meresahkan. Juga saya harapkan baik masyarakat maupun saya katakan juga kepada anggota Kodim, tentunya kita mengikuti
prosedur hukum yang berlaku. Sudah ditangkap, kemudian sudah diserahkan ke kepolisian, kemudian itu proses hukum selanjutnya kita menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Yang jelas kita memang mendorong nanti untuk hukuman seberat-beratnya. Dan sekali lagi kita serahkan ke proses hukum yang berlaku. Sebelumnya, kejadian bermula dari keributan antar pengunjung di kafe yang berada di Sapuran, Wonosobo. Mendengar keributan, korban berusaha melerai, namun tak disangka pelaku justru menyerang korban dengan senjata tajam setelah mengambil golok yang disimpan dari dalam mobil. Korban yang menderita luka parah sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong dan meninggal dunia. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Ya, diduga alami gangguan jiwa, seorang pria desa Pedagangan Kabupaten Tegal menganiaya anak dan istrinya di jalan. Akibat peristiwa ini, pria tersebut lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Suradi Tegal. Peristiwa penganiayaan yang dilakukan Rudi Hartono terhadap istri dan anaknya ini terjadi di Jalan Desa Pedagangan, Kabupaten Tegal Minggu siang lalu. Sambil membawa pisau dapur, pelaku mengancam akan membunuh istri dan anaknya. Tindakannya pun membuat sang anak dan istri histeris ketakutan. Aksi pria 40 tahun yang kerap mengamuk ini membuat warga resah sehingga dilaporkan ke pihak desa. Kita antisipasi sebelum terjadi seperti di Curug ataupun di Jawa. Kalau pencegahan lebih dini lebih baik daripada. Dari laporan warga sudah sering, Pak? Sudah, berarti Pak RT, Pak RW kemarin juga koordinasi dengan saya. Kita tunggu dari keluarga untuk mengupayakan. Terus tadi malam juga telepon, terus kita eksekusi dengan tim dari Jalak Pandawa, RSUD, Rumah Sakit Surodadi. Saat didatangi di rumahnya, Rudi dalam kondisi tenang. Petugas pun lalu mengevakuasi ke Poli Jiwa RSUD Suradadi Tegal. Diduga Rudi melakukan aksi tersebut karena tertekan gangguan jiwa. Sempat ya Bapak si pasien ngomong bahwa dia ada bisikan, ada tekanan. Saya kira itu ada termasuk kebutuhan ekonomi juga. Itu hampir 80% itu udah kejiwaannya udah lah. Nanti proses penanganannya bagaimana? Nanti kita bawa ke Rumah Sakit Surodadi, nanti kita analisis ulang di sana. Kita nanti tanda-tanda vital juga kita nanti periksa semuanya. Setelah itu kita bawa ke ruangan Pandawa di Rumah Sakit Surodadi. Rencananya Rudi Hartono akan menjalani perawatan kejiwaan di RSUD Suradadi Tegal hingga kondisinya pulih. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Ya, 5 pemuda pelaku kejahatan jalanan bersenjata tajam di Klaten ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam dengan berbagai ukuran. Lima pemuda pelaku kejahatan jalanan ini ditangkap di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten pada 11 September lalu. Kelima orang ini ditangkap karena diduga melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di 2 lokasi di Jalan Raya Desa Peluneng, Kecamatan Kebonarum, dan Jalan Jogja Solo, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan. Akibat perbuatan tersangka, 2 orang mengalami luka akibat senjata tajam dan memar sehingga harus mendapat perawatan medis. Saat ini yang sudah kami konfirmasi, korban ada 2. Itu yang satu mengalami luka, yang satu juga mengalami luka dan ada beberapa yang memar. Ada yang mengalami luka karena sentuhan senjata tajam, ada juga memar karena dari pemukulan, dan ada juga yang lecet karena terjatuh dari motor. Polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam dengan berbagai ukuran dan pakaian. Tersangka pun dijerat dengan pasal tentang Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, sambil membawa senjata tajam, sejumlah pemuda mengamuk saat pementasan wayang di Klaten. Polisi menangkap 3 orang tetapi statusnya masih jadi saksi.
Amukan sejumlah pemuda ini membuat pementasan wayang kulit di Desa Srebegan, Kecamatan Ceper, Klaten terhenti. Sejumlah pemuda datang lalu mengamuk di area penabuh gamelan. Hal itu membuat penabuh gamelan dan sinden panik meninggalkan lokasi pementasan. Senin siang, Kasat Reskrim Polres Klaten angkat suara soal peristiwa yang terjadi pada 13 September lalu. Polisi membenarkan adanya keributan di acara tersebut dan telah menahan 3 pemuda. Namun mereka belum bisa memastikan status dari ketiganya. Berarti ada ancaman atau perusakan, Pak? Nah itu kita belum bisa sampaikan karena kita masih dalami semuanya apa yang telah terjadi pada saat itu. Ada berapa yang diamankan, Pak, kemarin? Untuk sampai saat ini baru kami amankan kurang lebih ada 3 orang. Masih kami dalami terkait dengan peran dan keterlibatannya yang bersangkutan. Ada yang luka enggak kejadiannya? Ada 1 orang yang terluka melakukan perawatan sekarang, tapi kondisinya sudah mulai membaik. Status yang diamankan dan? Ini kita belum bisa sebutkan karena kami masih dalami. Sampai saat ini polisi belum mendapatkan senjata tajam yang dibawa ke tempat pementasan wayang itu. Krista Agung melaporkan dari Klaten.